Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurjana. Saya sebagai guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Wahidah, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat sunnah rawatib. Materi sholat sunnah rawatib dipelajari di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum melakukan suatu amalan, kita harus tahu terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dari suatu amalan tersebut, karena amal tanpa ilmu adalah sia-sia belaka. Maka dari itu, sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita harus pelajari dulu ketentuan-ketentuan dari sholat sunnah rawatib tersebut. Adapun indikator materi sholat sunnah rawatib kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian dan hukum sholat sunnah rawatib. 2. Menjelaskan waktu dan macam-macam sholat sunnah rawatib. 3. Menjelaskan jumlah rakaat sholat sunnah rawatib. Adapun tujuannya, dengan mempelajari materi ini, kalian nantinya diharapkan dapat 1. Menganalisis pengertian dan hukum sholat sunnah rawatib dengan benar. 2. Menyimpulkan waktu dan macam-macam sholat sunnah rawatib dengan benar. 3. Menganalisis jumlah rakaat sholat sunnah rawatib dengan benar. Pengertian sholat sunnah rawatib. Sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut untuk melaksanakan sholat fardu saja, tetapi kita juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Salah satunya sholat sunnah rawatib. Sebenarnya apa sih sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yuk kita ingat-ingat lagi, sholat fardu itu apa saja? Iya, kalian benar. Sholat fardu itu ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sesudah atau sebelum sholat fardu itulah sholat rawatib dilaksanakan. Adapun hukum sholat rawatib adalah sunnah. Sunnah artinya jika dilaksanakan atau dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sekalipun sunnah, kita usahakan ya agar selalu mengerjakannya, karena dengan sholat rawatib inilah sholat fardu kita akan tertutupi kekurangannya. Loh, maksudnya gimana? Sholat rawatib menutupi kekurangan sholat fardu? Maksudnya, sholat rawatib adalah sebagai pelengkap kekurangan sholat fardu. Lalu, kekurangan yang bagaimana yang dapat tertutupi dengan sholat rawatib? Sholat rawatib melengkapi kekurangan sholat fardu dari segi kehusyukan. Jika sholat fardu kita tidak khusyuk, kemudian juga sholat rawatib menjadi pelengkap sholat fardu dari segi kekurangan bacaan.
Lalu bagaimana mereka yang tidak sholat fardu? Apakah tertutupi dengan sholat rawatib tersebut? Jawabnya tentu saja tidak, karena sholat fardu tetap wajib dikerjakan dan tidak bisa diganti dengan sholat sunnah apapun, tak terkecuali dengan sholat sunnah rawatib. Selanjutnya, waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib dikerjakan saat masuk waktu sholat fardu dan dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Yang namanya beriringan bisa sebelum, bisa sesudah. Untuk sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sunnah qabliyah. Sholat sunnah qabliyah dikerjakan sesudah azan dan sebelum iqamah. Maka barang siapa yang bertugas sebagai muazin, jangan terlalu cepat untuk melaksanakan iqamah. Hal itu agar jamaah sempat melaksanakan sholat sunnah rawatib qabliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Nah, itu sholat sunnah rawatib dari segi waktu pelaksanaannya. Macam-macam sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib terbagi dua. Ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan dan dianjurkan karena Nabi selalu mengerjakannya. Sedangkan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan karena Nabi tidak selalu mengerjakannya. Walaupun sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad, yuk kita usahakan untuk melaksanakan keduanya. Karena dengan sholat sunnah rawatib akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat menyukai hambanya yang senantiasa bersujud dan bertasbih kepadanya. Nabi pun menganjurkan umatnya agar memperbanyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sekali sujud saja, maka Allah akan meninggikan satu derajat kebaikan dan menghapus satu kesalahan hambanya. Oleh karena itu, jika kita membiasakan diri untuk sholat sunnah rawatib, maka semakin banyak kita mendapatkan derajat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah rakaat sholat rawatib. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang jumlah rakaat sholat sunnah rawatib muakkad, yakni Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala hafiztu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyara raka'atin, raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi. Rawahu Bukhari. Yang artinya,
Ibnu Umar berkata, saya menjaga 10 rakaat amalan Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, berdasarkan hadis tersebut, maka jumlah rakaat sholat sunnah rawatib muakkad adalah 10 rakaat, yakni dengan rincian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Untuk sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad dengan jumlah rakaat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Dari beberapa sholat sunnah rawatib tadi, sholat rawatib mana yang sudah kita lakukan hari ini? Yuk mulai sekarang kita usahakan agar senantiasa melaksanakannya. Kesimpulan materi kali ini, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, untuk waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu dan ada yang sesudah sholat fardu. Adapun hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Artinya, jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qabliyah, dan sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Macam-macam sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib terbagi 2, yaitu pertama sholat sunnah rawatib muakkad, artinya sholat sunnah yang sangat dikuatkan atau dianjurkan karena Nabi selalu mengerjakannya. Dan yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan karena Nabi tidak selalu mengerjakannya. Kemudian jumlah rakaat sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah subuh. Adapun jumlah rakaat sholat rawatib ghairu muakkad yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Melakukan sholat sunnah rawatib perlu dibiasakan sejak dini, karena dengan sholat sunnah rawatib ini kekurangan dari sholat fardu kita akan tertutupi, dan juga amal perbuatan kita yang pertama kali dihisab adalah dari sholatnya. Jika sholat kita baik, maka baik pula amal ibadah yang lainnya. Walaupun kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita tetap wajib melaksanakan sholat fardu, karena sholat sunnah rawatib tidak dapat melafazkan kewajiban melaksanakan sholat fardu tersebut. Demikian materi kali ini.
Semoga bermanfaat dan kita dapat meluangkan waktu dan diringankan hati untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.